dengan penguasa. Apakah tidak bergaul di sini secara mutlak atau bagaimana akan dijelaskan. Qala al-Imam Ja'far As-Shadiq, al-ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitu sultana wa yudakhilud dunya. Fa idza khalatu sultana wa dakhalu fid dunya faqad khanullaha war rasula fa'taziluhum wahdharuhum. Dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini bukan cuma ahli ibadah. Imam Ja'far As-Shadiq ini alim, ahli fikih, ya ahli segalanya. Kalau tidak ada Imam Ja'far As-Shadiq, tidak ada fikihnya Al-Imam Abu Hanifah. Alim ini Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Suatu saat Imam Ja'far As-Shadiq diundang di suatu acara yang di situ ada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far agak terlambat datangnya. Al-Imam Abu Hanifah datang terlebih dahulu. Enggak lama Imam Ja'far datang dengan membawa daripada tongkat. Bawa tongkat itu sunnah kalau safar, perjalanan, atau bawa tongkat itu sunnah kalau umurnya 40 tahun kata Imam Syafi'i. Padahal 40 tahun itu masih kuat-kuatnya. Tapi kenapa Imam Syafi'i di sini menganjurkan bawa tongkat? Karena kalau sudah umur 40, entar lagi 50, 60, tongkat tadi mengingatkan kalau dia sudah tua dan sudah dekat dengan kematian, sehingga perbanyak daripada amal ibadah. Akhirnya datang Imam Ja'far As-Shadiq. Berdiri itu Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Melihat tongkat yang dipegang oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Tongkat yang dipegang oleh Imam Ja'far As-Shadiq saat itu tongkat yang pernah dipakai oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya. Akhirnya berdiri itu Imam Abu Hanifah, berdiri. Kenapa? Karena ta'zim dengan tongkat yang dipegang oleh Imam Ja'far pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri. Akhirnya Imam Ja'far mengatakan, kenapa engkau berdiri wahai Abu Hanifah? An-Nu'man, ya Nu'man. Yaitu karena tongkatnya Nabi Muhammad yang engkau bawa wahai Imam Ja'far. Imam Ja'far bukan sombong, cuma mengajari daripada Imam Abu Hanifah sebagai muridnya. Ini adalah tongkat wahai Abu Hanifah. Kamu tahu, di dalam tubuhku mengalir darah daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma tongkat, tapi darahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dipeluk itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq oleh Al-Imam Abu Hanifah. Alim ini Imam Ja'far. Apa kata Imam Ja'far? Al-ulama umana'ur rusul. Ulama itu amanah daripada rasul-rasulnya Allah. Artinya ulama itu penerus daripada para rasul-rasul dan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama penyambung lidah daripada syariat. Guru-guru kita yang ada di sini, mereka juga sama, ulama sebagai penyambung tongkat estafet daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka penerus daripada para rasul, penerus dari Nabi Muhammad. Ketika syariat yang suci ini diemban oleh ulama, maka ulama tersebut menjadi mulia karena mengemban syariat suci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membawa beban berat kecuali orang yang kuat. Itu logika pakai akal begitu. Begitu juga tidak ada yang kuat untuk membawa daripada syariat ini dan wahyunya Allah yang dibawa oleh para nabi
kecuali orang-orang yang dipilih juga oleh Allah, yaitu para ulama. Sehingga kita ini harus ta'zim kepada mereka, para ulama ur-rabbani, karena mereka yang dipilih sebagai penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ulama itu menjadi penerus daripada para rasul-rasulnya Allah? Ada qaidnya di sini. Malam yukhalitus sultan, semenjak mereka tidak bergaul dengan penguasa, semenjak mereka tidak sering duduk dengan para pejabat. Jadi di sini tanbih, peringatan dari Imam Ja'far As-Shadiq bagi orang-orang yang punya ilmu, jangan sering-sering duduk dengan para penguasa, jangan tiap hari bergaul dengan penguasa. Kalau dokter kumpul dengan orang yang sakit, dokter itu bisa mengobati yang sakit. Kalau bukan dokter, maka akan tertular dengan penyakitnya. Kalau masih biasa-biasa, belum warok ulamanya, belum robbani, jangan gampang-gampang duduk dengan para penguasa, jangan gampang-gampang duduk dengan para pejabat. Kenapa? Karena ditakutkan ulamanya tadi itu yang punya ilmu tertular dengan apa? Dengan para penguasa tadi. Akhirnya kelakuannya mengikuti kelakuan daripada para penguasa. Yang kedua, ulama itu penerus daripada Rasul, wa malam yudakhilud dunya, semenjak mereka tidak berkecimpung dengan dunia. Ya kalau bekerja nggak ada masalah. Kalau bekerja itu bagus, daripada ulama atau ustadz itu menunggu amplop daripada orang lain. Itu lebih jelek. Kenapa? Iktimat kepada manusia, bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus ulama bekerja. Al-Habib Abu Bakar Gresik itu, wali kutub, itu kerja masih kadang-kadang diceritakan jualan peniti. Kerja mereka para ulama. Kadang-kadang mereka itu seperti guru kita Kiai Haji Muhammad Zaid Zain punya sawah, kerja mereka, bukan menggantungkan kepada makhluk atau manusia. Itu ulama rabbani seperti ini yang menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza khalatus sultan wa dakhalu fid dunya faqad khanullaha war rasul fa'taziluhum wahdharuhum. Ketika ulama bergaul dengan sultan penguasa, kesana kemari dengan sultan penguasa kunjungan kerja ikut, penguasa kesana ikut, penguasa kemari ikut, wadakhalu fid dunya, dan sibuk tiap hari urusan dunia. Kalau ulamanya sibuk urusan dunia, bekerja itu bagus, nggak apa-apa, tapi bukan 24 jam untuk sibuk dunia para ulama. Kalau ulamanya sibuk dengan urusan dunia, siapa yang mengajar daripada santri-santri? Siapa yang memberikan nasihat kepada orang-orang awam? Sudah ada orangnya sendiri, bagian memberi nasihat, bagian menyampaikan ilmu, para ulama orang yang punya ilmu. Bagian yang bisnismen atau kerja, ya ada orangnya. Dokter, semuanya itu ada orangnya. Ketika setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing, itu akan bagus, akan tentram itu suatu daerah. Kalau ulama yang punya tugas menyampaikan ilmu, kemudian mengambil tugasnya para bisnismen, dia kerja juga, akhirnya tukaran. Akhirnya pasti tukaran. Kenapa? Urusan dunia. Lantas siapa yang mengajar daripada santri-santri? Siapa yang memberikan nasihat kepada orang awam? Kalau sudah bergaul dengan penguasa itu ulama, dan ulama tadi sudah sibuk urusan dunia, faqad khanullaha war rasul, berarti dia benar-benar telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berkhianat?
karena dia dipilih oleh Allah menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad, karena dia dipilih menjadi penerus tongkat estafet dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penyebar dakwah, penebar daripada kedamaian di tengah-tengah umat, ternyata menyibukkan dirinya dengan dunia dan bergaul dengan para penguasa. Kalau sudah seperti ini, kata Imam Ja'far As-Shadiq, fa'taziluhum, hindari mereka. Kenapa? La khaira fihim, tidak ada kebaikan di dalam diri mereka. Fa'taziluhum, yang berbicara di sini Al-Imam Ja'far As-Shadiq, hindari mereka. Fa'taziluhum, jauhi. Wahdharuhum, dan waspadalah kepada mereka. Kenapa waspada? Pakaiannya mereka sepertinya mengajak kita kepada ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad. Tapi karena dia sudah bergaul dengan penguasa dan cinta dengan dunia, orang awam nggak tahu, mereka dijerumuskan ke dalam api neraka Allah untuk cinta dunia dan cinta dengan kekuasaan. Waruwiya, diriwayatkan di sini, disebutkan di dalam Ihya, syirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Ada riwayat abwabal umara, wa khiyarul umara alladzina ya'tuna abwabal ulama. Sejelek-jeleknya ulama adalah yang suka mengetuk pintu rumahnya penguasa. Maksudnya mengetuk pintu, kalau mengetuk pintu berarti tujuannya apa? Ingin masuk ke rumahnya penguasa. Sejelek-jeleknya ulama adalah yang sering berkumpul dan bergaul dengan penguasa. Kalau sekali-kali ada tujuan, ada maksud, ada maslahat, nggak ada masalah. Kalau nggak ada tujuan, itu membuat hati kita kotor duduk dengan mereka. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad di halaman terakhir, beliau mengecam daripada ulama-ulama yang suka duduk dengan para penguasa dan umara. Sampai Imam Ghazali itu mengecam, jangan mendoakan penguasa itu panjang umur. Apa alasannya Imam Ghazali seperti itu? Karena kalau kita mendoakan penguasa panjang umur, berarti dia ridho Allah dimaksiati di atas muka buminya. Artinya Imam Ghazali sudah memukul rata bahwasanya kebanyakan 90% lebih para penguasa itu jauh daripada Allah, fasik, berbuat zalim dan berbuat maksiat, melanggar daripada perintahnya Allah karena jauh daripada yang namanya adil. Sampai begitu Imam Ghazali mengecam. Sebaliknya khiyarul umara alladzina ya'tuna abwabal ulama, sebaik-baik daripada umara yang baik adalah mereka yang suka mengetuk pintu ulama. Umara itu kalau mengetuk pintu ulama tujuannya apa? Biasanya tanya hukum. Ini saya punya proyek kota, negara atau provinsi, gimana hukumnya ini kiai? Itu minta hukum biasanya, tanya hukum. Kalau mereka itu apa? Datang ke pintu rumahnya ulama. Imam Suyuti itu pernah di rumahnya didatangi oleh seorang qadhi, penguasa, bupati lah. Beliau duduk sambil apa? Sambil bersandar begitu, bersandar pada guling atau bantal. Gak mau Imam Suyuti duduk seperti ini. Untuk apa namanya? Mengagungkan daripada umara. Bukan gak mau mengagungkan, dihormati. Cuma ya seukuran daripada penguasa. Gak perlu berlebihan katanya Al-Imam Suyuti. Sambil bersandar beliau ketika dia didatangi oleh seorang penguasa bertamu ke rumahnya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu keponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir pengarang Sulam Taufik. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu kalau ada di kitab Bughya, di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kan fatwanya itu ada kode-kode hurufnya. Kalau shin itu ashkhar, shod ustukhri atau to itu. Kalau ya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya
suatu saat didatangi oleh seorang penguasa di zamannya. Penguasa tadi ada proyek, yang mana proyek tadi haram sebenarnya, cuma minta dijadikan hilah kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya agar proyeknya menjadi halal. Ibunya di dalam itu mendengar. Ibu daripada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di dalam mendengar. Apa kata ibunya? Lebih baik engkau mati nak daripada engkau menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau sekarang, kalau sudah ditransfer ratusan juta miliaran, yang haram bisa jadi halal zaman sekarang, dicarikan hilanya. Tapi tidak dengan ulama Rabbani, ulama-ulama zaman dulu. Mereka punya pendirian, punya prinsip yang kuat, menghormati daripada ilmunya, dan juga mereka merasa dirinya sebagai penerus dan pewaris Sayyidul Wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarjamati Ali bin Hasan As-Sondali, ada seorang ulama yang bernama Ali bin Hasan As-Sondali. Suatu saat seorang penguasa yang bernama Shah, mungkin ini India, mungkin Shah itu biasanya daerah India, Pakistan, sana banyak Islamnya juga. Qala lahu lima la taji ilayya, si penguasa tadi berkata kepada Syekh Ali bin Husain As-Sondali, wahai guru, kiai, kenapa anda enggak pernah datang ke rumah saya? Katanya penguasa tadi, kok enggak pernah datang ke rumah saya? Ulama atau kiai fulan mereka tiap minggu datang ke rumah saya. Apa jawaban daripada Syekh Ali bin Husain As-Sondali? Aradtu an takuna min khairil muluk haitsu tazurul ulama. Aku ini berkeinginan engkau wahai raja menjadi raja yang baik dengan sekiranya bersilaturahim ke rumahnya ulama. Karena raja yang baik, raja yang mendatangi pintunya ulama, wahai raja. Wala aku min syarril ulama haitsu azurul muluk, dan aku sendiri wahai raja risih, aku benci, aku enggak suka menjadi ulama yang senang mengetuk daripada pintu-pintu rumahnya, daripada penguasa atau rumahmu wahai raja. Lihat, ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang hatinya tidak dikuasai oleh dunia, ulama-ulama yang hatinya tidak dikuasai oleh jabatan, tapi hatinya dikuasai dengan nurun nubuwah, cahaya kenabian, sir daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sir daripada syariat yang mereka amalkan, sehingga ilmunya mereka yang menghalangi mereka untuk cinta dengan dunia dan cinta dengan jabatan. Begitu ulama-ulama zaman dulu. Kalaupun mereka berkumpul bergaul dengan para penguasa, bukan berarti mereka itu cinta kekuasaan, tapi mereka memberikan nasihat kepada mereka, meluruskan jalannya, dan mereka mengajak para penguasa untuk menjalankan keadilan dan untuk berbuat baik kepada rakyatnya. Faidatun. Nah ini, apakah tidak boleh bergaul dengan penguasa itu secara mutlak dilarang sama sekali, atau diperbolehkan jika ada maslahat? Nah di sini. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih. An-nahyu anid dukhul ala salatin was sa'yi lahum laisa ala itlaqih. Larangan untuk masuk ke rumahnya pejabat penguasa dan bergaul dengan mereka itu larangan bukan secara mutlak, kata Habib Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Larangan ini, larangan bergaul, berkumpul dengan penguasa, pejabat, itu bukan secara mutlak. Larangan ini berlaku bal huwa fi haqqi man yatlubud dunya,
larangan ini berlaku kepada orang yang berharap daripada uangnya penguasa. Larangan ini berlaku kepada ulama yang menginginkan harta bendanya daripada para pejabat. Jadi ini peringatan. Boleh, tapi bukan orang yang berharap dunianya, bukan orang yang berharap jabatan dari ulama. Wa amma man qasduhu bidzalika an-nasihata. Ini nasihata, ini an-nasihatu, keliru. Maf'ulnya qasduhu. An-nasihata lahum fahuwa kharijun anidz dzammi. Fa itlaqu dzammi ala dzalika minal khata'i. Fa inna katsiran minas salihin qad dakhalu alaihim walakinna nasihatan lahum wa syafaqatan alaihim wa alal muslimin. Nah, adapun ulama yang bergaul, berkumpul, sering duduk bersama, bertemu dengan umara, tujuannya apa? Memberikan nasihat kepada mereka agar mereka berlaku adil, agar mereka memperhatikan daripada rakyatnya, agar penguasa tadi mengayomi daripada rakyatnya. Fahuwa kharijun anidzam, maka dia tidak termasuk dalam larangan-larangan atau celaan-celaan, keluar daripada celaan mereka. Ulama yang tujuannya memberikan nasihat, yang berkumpul dengan penguasa tujuannya untuk meluruskan mereka, ini nggak ada masalah, kata Habib Ahmad bin Zain. Fa itlaqu dzam ala dzalika minal khata'. Memukul rata semua ulama yang masuk kepada umara itu salah, dipukul rata semuanya dilarang. Yang mengatakan seperti ini salah, kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Fa inna katsiran minas salihin qad dakhalu alaihim. Karena diceritakan banyak daripada orang-orang soleh, banyak daripada para ulama-ulama dulu mereka itu berkumpul, bergaul, duduk bersama dengan ulama. Tapi tujuannya nasihatan lahum, memberikan nasihat kepada mereka, membimbing para umara, membimbing para pejabat, para penguasa ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membimbing mereka ke jalan yang benar, enggak apa-apa kalau seperti itu. Kenapa? Karena mereka para umara, para pejabat, orang yang paling haus membutuhkan daripada para bimbingannya ulama. Karena mereka para umara itu haus bimbingannya ulama. Mereka sangat-sangat perlu untuk diluruskan. Sangat-sangat perlu mereka ini untuk dibimbing, mereka ini, para penguasa, para umara. Siapa terus kalau bukan ulama yang membimbing dan meluruskan mereka? Nunggu siapa? Yang bisa meluruskan dan membimbing mereka siapa? Ya ulama. Nah, nggak apa-apa kalau tujuan ulama tadi itu meluruskan dan membimbing. Makanya jangan suudzon ketika melihat ada ulama berkumpul dan bergaul dengan mereka. Kenapa? Kita ini bukan wali, kita bukan malaikat. Kita tidak tahu isi hati daripada ulama. Lihat dulu guru-guru kita, mereka itu menasehati daripada ulama ketika mereka jair, sultan jair, penguasa yang zalim, penguasa yang nggak benar. Berapa kali kadang-kadang guru kita itu kadang-kadang diintai oleh apa? Oleh aparat, oleh ini. Karena beliau ini alal haq, beliau ini guru kita berjalan di atas kebenaran, berjalan di atasnya syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang melihatnya, oh guru kita ini ikut partai, kita nggak tahu sebenarnya beliau punya misi, punya tujuan untuk apa? Meluruskan daripada penguasa agar mereka bersikap adil. Lah ulama yang bergaul dengan mereka tujuannya memberikan nasihat kepada ulama, atau syafaqatan alaihi, merasa kasihan dengan penguasa. Gimana maksudnya kasihan? Orang yang kasihan itu bukan cuma orang yang kebakaran tukunya. Orang yang kasihan itu bukan orang yang sakit. Lebih dari itu, penguasa itu punya segalanya. Mobil ada, rumahnya bagus,
harta banyak, tapi mereka orang yang paling kasihan. Orang yang kasihan itu adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan orang yang sakit. Orang sakit ya kasihan, cuma lebih parah daripada apa? Orang yang jauh dari Allah. Orang sakit kadang-kadang mereka sadar kepada Allah. Biasanya orang itu sadarnya kalau sakit. Atau orang tertimpa musibah, kadang-kadang mereka itu sadar bahwasanya ini ujian dari Allah. Mereka yang hidupnya nikmat, hartanya banyak, mobilnya banyak, kemudian semuanya serba ada, justru mereka yang kasihan. Kenapa? Terlupakan oleh dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah menguasai dan membungkus hatinya sehingga sulit untuk menerima daripada nasihat dan kebenaran. Ini orang sebenarnya yang paling kasihan. Sehingga ulama yang duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, tujuannya menyelamatkan daripada si umarok, pejabat atau penguasa, enggak ada masalah. Mereka diselamatkan. Kenapa? Kasihan. Kalau tidak berlaku adil, dia ini akan apa? Akan mendapatkan hukuman yang besar nanti di akhirat. Sehingga kadang-kadang sebagian ulama berkumpul dengan mereka tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Karena yang berhak diselamatkan itu bukan cuma kita orang awam. Semua berhak diselamatkan oleh ulama, termasuk para umarok, para pejabat dan penguasa. Mereka juga berhak mendapatkan bimbingan daripada para ulama. Bukan cuma kita yang tinggal di desa, di kampung yang berhak mendapatkan bimbingan, siraman rohani daripada ulama. Mereka yang di kota, pejabat pun, penguasa pun, mereka juga berhak mendapatkan bimbingan dan nasihat siraman rohani daripada para ulama. Wa alal muslimin. Dan juga kadang-kadang ulama itu rela dirinya yang dihukum oleh penguasa. Rela kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan daripada kaum muslimin yang lain. Kalau kaum muslimin, mereka ini misalnya penguasa marah dengan sekelompok kaum muslimin, mereka banyak jumlahnya. Kasihan kalau mereka semuanya dihukum oleh penguasa. Kadang-kadang saat itu si ulama dia sendiri mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan daripada kaum muslimin yang lainnya. Ada itu ceritanya banyak. Waqad qila, diceritakan Innal Idrus al-Akbar, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus yang dijuluki Sultanul Mala, penguasa daripada para manusia, julukan kedudukan magomnya, kewaliannya. Apa yang dilakukan beliau? Qabbala qadama ba'dil umara lidaf'i syarrin arada ayyuqi'ahu bil muslimin. Nah, ini seorang wali kutub mencium daripada kakinya penguasa yang mau mengadab, yang mau membinasakan daripada kaum muslimin yang ada di suatu tempat atau pulau. Tujuannya apa? Agar mereka ini semuanya selamat daripada kelakuan kedoliman penguasa atau pejabat. Akhirnya beliau rela merendahkan dirinya demi daripada keselamatan kaum muslimin. Kenal Al-Imam Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah itu punya teman namanya Abu Yusuf dan Muhammad dalam fikih. Zaman dulu kalau ada orang yang dekat dengan ulama itu nggak ada yang mau mendekat. Kenapa? Sudah dicap ini ulamanya penguasa. Sebenarnya nggak boleh menuduh seperti itu, nggak boleh. Menyetempel ulama seperti itu nggak boleh. Mereka itu orang yang hebat. Kalau sama ulamanya biarin, nggak usah ikut-ikut, diem. Imam Abu Yusuf ini sering keluar masuk daripada istana, sering keluar masuk rumahnya pejabat. Ulama zaman itu nggak mau mendekat dengan Al-Imam Abu Yusuf, nggak mau mendekat. Akhirnya daripada orang-orang ini riba, ngerasani terus, dijelaskan oleh Imam Abu Yusuf, Anda semua para ulama telah mengecam daripada kelakuan saya sering masuk dan bergaul dengan para penguasa. Ketahuilah, semenjak aku datang ke istananya mereka, semenjak aku datang ke tempat mereka, tanyakan kepada mereka, pernahkah aku mencicipi makanan mereka sedikit pun atau meminum airnya? Ternyata Al-Imam Abu Yusuf sedikit pun tidak pernah mencicipi makanan mereka ataupun airnya. Gak pernah datang kepada mereka tujuannya untuk memberikan nasihat dan meluruskan. Mereka minta bimbingan ke jalan yang benar. Aku gak pernah makan sedikit pun, kata Imam Abu Yusuf. Gak pernah minum airnya juga. Itu ulama-ulama Rabbani. Kalau zaman sekarang, kalau sudah masuk istana, ya pulang bawa kunci mobil.
atau ditransfer rekeningnya, atau dapat cek sudah ratusan juta atau miliaran. Tapi tidak dengan Al-Imam Abu Yusuf, orang yang warok. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok, maka kamu menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ini warok Al-Imam Abu Yusuf ini. Ke rumahnya ulama, datang ke gubuknya mereka, singgah di istananya mereka, hanya membimbing mereka, memberikan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau makan sedikit pun. Termasuk daripada sifat-sifatnya ulama, ar-rifqu bi talabatil ilm. Ulama itu harus punya sifat dan sikap lemah lembut kepada pelajar atau santri. Kalau guru itu gampang marah, akhirnya murid itu belajarnya nggak tenang, nggak santai. Belajarnya itu takut gurunya marah, sehingga pelajaran yang diterima mungkin sulit untuk diterima dan sulit untuk dihafalkan. Kenapa? Tegang belajarnya, gurunya marah terus. Tegang belajarnya. Lihat ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu fi muqaddimati syarhil muhadzab. Syarah muhadzab itu majmu'. Tapi Imam Nawawi tidak sempurna mensyarahkan. Sisanya itu disyarahkan oleh Al-Imam Subuki. Imam Subuki itu alim sekali. Dikatakan oleh ulama, Imam Subuki itu a'lam minal Imam Nawawi, lebih alim daripada Imam Nawawi. Tapi barokahnya Imam Nawawi lebih besar. Masya Allah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya karangan kitab fikih banyak. Tapi di dalam kitab Imam Nawawi itu sendiri ada tingkatannya. Kitab mana yang kita unggulkan, kitab mana yang kita ambil terlebih dahulu. Kalau ada perbedaan pendapat antara kitab Imam Nawawi, dan kitab Imam Nawawi itu yang difatwakan nomor 1, artinya yang paling muktamad. Yang berlawanan dengan kitab nomor 1 berarti kurang kuat pendapatnya. Kitab Imam Nawawi yang nomor 1 itu namanya tahqiq. Itu yang difatwakan nomor 1, tahqiq. Kitab tahqiq. Itu nomor 1. Nomor 2 yang difatwakan daripada kitab Imam Nawawi yang jadi kebijakan Raudhatut Thalibin, yang disyarahkan oleh Al-Imam Imam Isnawi. Yang ketiga kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Yang keempat baru Minhajut Thalibin. Minhaj itu baru nomor 4. Apa kata Imam Nawawi? Yustahabbu lil muallimi ayyarfuqa bit talibi wa yuhsina ilaihi ma amkanah. Disunnahkan atau dianjurkan bagi para guru-guru, bagi para mudarrisin, ayyarfuqa bit talib, hendaknya mereka lemah lembut kepada para santrinya dan berbuat baik kepada santri ma amkanau semampunya. Lemah lembut ketika mengajar, mungkin penyampaian kalimatnya mudah, bahasa yang digunakan tidak rumit, itu lemah lembut, termasuk rifik itu. Dan berbuat bagus semampunya. Berbuat bagus ini ketika mengajar. Kalau muridnya di alam terus, akhirnya muridnya jadi guru, gurunya jadi murid akhirnya. Kalau seperti itu nanti akhirnya murid yang melanggar, kasihan, akhirnya melanggar semua muridnya. Jadi kapan saatnya lemah lembut itu ada, kapan waktunya tegas itu ada. Bukan keras, tegas. Tegas itu waktunya ada, lemah lembut juga waktunya ada. Ketika mengajak murid bangun malam jam 3, lemah lembut, jangan keras-keras. Lemah lembut, ayo bangun, dirayu. Yang bangun jam 3 malam, nanti insya Allah dapat santriwati yang cantik, bangun semua. Ya bangun semua. Macam lemah lembut. Saatnya tegas ada, kapan? Jika membuat suatu peraturan harus tegas, tidak boleh lemah lembut, harus tegas. Kenapa? Tujuannya itu bukan
bukan membuat santri itu tegang atau panik, bukan. Pondok ini ibaratnya sekolah yang akan mengajari kalian kalau keluar. Nanti kalau kamu punya murid, punya pondok, punya madrasah, kamu sudah terdidik ada di pondok di sini, tahu bagaimana caranya lemah lembut dan bagaimana caranya tegas terhadap santri atau murid. Jadi kapan saatnya tegas, kapan saatnya lemah lembut. Faqad rawa at-Tirmidzi. Kalau taknya di dhamma, mimnya di dhamma. Kalau taknya di fathah Tarmadhi, mimnya di fathah Tarmadhi. Kalau taknya di kasroh, mimnya di kasroh Tirmidzi. Tarmadhi, Turmudi. Bisa 3, Turmudi, Tarmadhi, Tirmidzi. An Abi Harun al-Abdi. Qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum tabaun wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Suatu saat Imam Abi Harun al-Abdi bertamu ke rumahnya Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri berkata, marhaban, selamat dengan wasiatnya Nabi Muhammad. Bingung ini Abu Harun al-Abdi, apa maksudnya wasiatnya Nabi itu apa? Kok saya dipanggil wasiatnya Nabi? Dijelaskan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Nabi itu pernah bersabda, innan nasa lakum tabaun. Sesungguhnya manusia semuanya ini tabaun, pengikut kalian. Orang awam itu pengikut daripada ulama. Karena orang awam itu nggak ngerti bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, caranya ibadah, kalau bukan mendapatkan bimbingan dari siapa? Dari para ulama. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril arad, dan sesungguhnya orang-orang dewasa itu datang kepada kalian dari segala penjuru bumi. Apa tujuannya? Yatafaqahuna fiddin, kata Nabi. Mereka itu ingin mendalami daripada ilmu agama, mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan yang lainnya. Fa idza ataukum, nah ini, kalau mereka datang kepada kalian, ini Abu Sa'id al-Khudri ngomong ke Harun al-Abdi sama rombongannya. Kalau mereka datang kepada kalian, rijal tadi, fastausu bihim khairah. Kata Nabi, oh Nabi, faida ataukum, kalau mereka datang kepada kalian, kata Nabi ngomong ke Abu Sa'id al-Khudri dan lainnya, fastausu bihim khairah, maka wasiatilah mereka dengan kebaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama itu tugasnya memberikan wasiat, memberikan nasihat. Kalau memberikan nasihat itu yang lemah lembut, bahasa yang dipilih itu bahasa yang bagus, jangan bahasa yang kasar. Jangan bahasa yang kasar, bahasa yang bagus kalau digunakan untuk menyampaikan kepada orang awam. Karena bahasa itu penting, memilih bahasa itu penting. Jangan menggunakan bahasa yang kasar. Contoh ulama, lihat Nabi itu tidak menyebut kemaluan laki atau tidak menyebut kemaluan perempuan. Apa yang disebutkan oleh Nabi? Idal taqal khitanani, jika bertemu dua khitan maka wajib bagi keduanya wudu. Khitanani, orang faham yang dimaksud dengan khitanani, kemaluan laki dan kemaluan perempuan. Tapi apa bahasa yang digunakan Nabi? Khitanun, bahasa khitan, bahasa lemah lembut. Contoh bahasa yang digunakan oleh ulama, babu qada'il hajah, bab menerangkan qada'il, enggak disebut bab menerangkan kencing dan berak, kasar kedengarannya. Bab qada'il hajah. Di dalam Umdatus Salik, kitab yang lain, idza arada dukhulal khala, khala itu tempat yang sepi. Ya memang orang kalau ke kamar mandi toilet sendiri, masa rombongan. Bahasa yang digunakan bagus. Kalau kamu masuk kamar mandi, kalau kamu masuk toilet, enggak, khala, tempat menyendiri. Lihat, bahasa yang digunakan halus. Qala Sayyidina al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad,
Inna la nuhibbu an nukhayyira talib. Kami ini tidak suka membuat pelajar itu bingung. Bal nu'ti ala qadri. Guru yang hebat itu menyampaikan sesuai dengan kadarnya murid, kadar kemampuan. Wa tara aqwaman yutiluna alal mubtadi'in wa yuhayyirunahum hatta yamallu. Kamu melihat sekelompok daripada para guru, mereka mengajar lama sekali, dijabarkan, disyarahkan hasianya, padahal yang diajari mubtadiin baru mondok kelas 1, tapi diajari panjang sekali agar kelihatan alim. Ya nggak kelihatan alim, wong anak baru belajar itu nggak ngerti ilmu, nggak paham mereka, jangan panjang-panjang. Akhirnya kalau panjang-panjang membuat mereka yuhayyiruna, membuat mereka bingung, ya apa ini hukumnya. Hatta yang malu, akhirnya mereka bosan dan malas belajar, akhirnya mondoknya berhenti. Gara-gara siapa? Gurunya. Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan kemampuan murid. Khotibu ala qadri ukulihim, khotibun nas ala qadri ukulihim, kata Nabi. Sesuai dengan akalnya mereka. Kalau mubtadi kelas 1, 2, ya sebagaimana sarahnya ya apa. Kalau kelas 5, 6, kalau sanawi, kalau aliyah, disesuaikan dengan kemampuannya. Anak kecil dikasih beban 1 kintal, 100 kilo, ya nggak kuat. Tapi kalau kuli 2 kintal kuat diangkat, ya sesuai dengan kemampuannya. Wa ilman la na'manu mutafaqihataz zaman alaihima. Ada 2 ilmu yang kami tidak bisa percaya kepada orang-orang ahli fikih zaman ini. 2 kelompok orang tidak bisa dipercaya. Apa? Ilmul haqaiq, ilmu hakikat. Wah, sekarang kan banyak orang hakikat. Bahas apa? Bahas jeroan, daleman. Bahas apa? Kitab hikam. Sebentar dulu. Wong yang belajar itu orang-orang awam kok diajari apa? Kitab hikam. Nggak paham. Mereka caranya sholat loh nggak sah, nggak paham. Caranya wudhu nggak tahu. Diajari kitab hikam. Yang salah bukan yang dengar, gurunya yang salah. Kenapa? Belum kelasnya. Anak kelas 1 dikasih pelajaran kelas 6 bingung. Yang kedua, wa ilmul khilaf bainal a'immah. Ilmu khilaf antara para a'immah. Setiap kitab itu ada khilafnya. Nahwu ada khilaf, Imam Sibawai sama siapa? Al-Kasai. Fikih ada khilafnya. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibn Hajar, Imam Romli. Belum madhab yang lain. Sirah juga ada khilaf. Imam apa? Ibn Hisham dan siapa? Dan Maghazi sama yang lainnya. Banyak, semua kitab ada khilafnya. Sampai ada seorang bapak punya anak alim, pulang dari mondok alim wis. Ketika pulang dites sama ulama di desanya. Setiap ulama tanya dijawab ada khilaf. Khilafnya gini, ya benar, pintar memang. Wis. Akhirnya ada ulama lain kepingin ngetes. Kok hebat, ini asik muda kok hebat. Ada ulama kepingin ngetes, datang ke rumahnya anak muda ini. Anak muda ini tidur. Bapaknya ada, bangun. Ada anaknya. Anak saya tidur, mau Pak? Saya ngerti khilaf semuanya, kata bapaknya. Bapaknya ini tidak ngerti apa-apa. Karena merasa punya anak yang hebat, memberanikan diri. Ditanya sama ulama tadi, A'ilahun ma'allah, apa artinya? Apakah ada Tuhan selain Allah? Khilaf loh. Kata bapaknya, khilaf ini. Loh kok bisa khilaf? Iya, kata anak saya khilaf semuanya. Anaknya dengar dari kamar keluar. Ilahun Allah khilaf. Iya benar. I'rabnya yang khilaf. Itu bisa mubtada, bisa khobar muqaddam katanya. Oh ya sudah, terima kasih katanya. Ya jangan begitu, lihat kadarnya. Wa indana, kami ini kata Imam Haddad punya kitab banyak masalah khilaf dan ilmu hakikat. Lakinnana la nudhiruha. Kami tidak ingin menunjukkan ke orang awam, tambah bingung nanti. Tambah bingung mereka. Wa qala nafa'allahu bi, kata Imam Haddad lagi apa? Yang bagi fi hadza zaman annal matul walladhi yudawwir. Jadi zaman sekarang ini kalau bisa ngajarkan caranya yudawwir, bahasa amnya. Diajari caranya bahsul masail, maksudnya. Litolib, bagi siapa? Bagi pelajar. Walau huwa khalafa ma'ahli salaf, walaupun pemahamannya atau hasil ilmunya berbeda dengan apa yang difahami oleh salaf. Tujuannya apa? Cuma liyahsulalahu tadzakur, agar mereka ingat, agar mereka menajamkan daripada pikirannya dan mau belajar, diajari bahas. Li'annahu laulal mudzakara nasya, karena santri itu kalau enggak diajari mudzakara nasya, lupa sama ilmunya semuanya. Dan yang kedua, wali ajli tsawab, bahas itu dapat pahala membahas. Yudawwir itu yabhats.
Tanbih. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'allahu bih. Al-ilmu amanatun yanbaghi ayyusana wa la yubdhala illa li aminin hafidhin dhi wara'in wa tuqa. Ilmu itu amanah. Kalau sudah amanah jangan diberikan kecuali bagi orang yang bisa yuson, yang bisa menjaga daripada ilmu. Jangan disampaikan kecuali kepada orang yang bisa menjaga ilmu. Kalau nggak bisa menjaga, ilmu itu akan dibuat mainan. Wala yubdhal illa li amin, dan jangan disampaikan itu ilmu kecuali kepada orang yang namanya amin. Selain amin jangan dikasih ilmu sudah. Kasih orang yang dipercaya ya, hafidin, bisa menjaga ilmu tadi, dzi waroin, orang yang waro, tuko, orang yang ahli jadi orang yang amanah, orang yang amanah. Wa illa, kalau ilmu tadi diserahkan atau disampaikan kepada yang selain amin, yang orang nggak bisa dipercaya, orang yang nggak bisa jaga ilmu, bukan orang yang warok, bukan ahli bertakwa, doyaan lahu, ilmu tadi akan sia-sia. Wa wad'an lahu fi ghairi mahalli, sama juga meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Akhirnya Pak, rusak dan bau. Susu itu taruh di gelas, tapi diletakkan di mana? Di tempat yang lain yang kotor, ya rusak akhirnya. Nah, begitulah. Orang kalau punya ilmu, adab-adab ini penting bagi mereka untuk dijaga agar ilmu tadi sempurna dan dimiliki oleh orang yang memang berhak untuk menerima. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kemaksiatan hati, kemaksiatan anggota tujuh yang penuh dengan maksiat mata, tangan, kaki, dan Allah membuka kita ilmu laduni wal masyrabas safil hani, yafta'ilna futuhal arifin wa ja'alna minal ulama'il amilin ar-rasin fil ilmi makin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada guru-guru kita di sini, kepada keluarga besar Ki Haji Muhammad Zayadi Zain, diberi panjang umur mereka, sehat wal afiat. Al-Fatihah.